Soal nomor 1. Ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 0,5 m dan 25 ml KOH 1,0 m pada suhu 23,5 derajat Celcius. Ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Anggaplah bahwa massa jenis larutan 1 gram per mili dan kalori jenis larutan 4,2 Joule gram per Kelvin. Nah, yang pertama kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Diketahui volume dari KOH itu adalah 25 mili. Lalu volume H2SO4 itu 25 mili. Molaritas KOH 1,0, molaritas H2SO4 0,5 m. Lalu T1 atau T awalnya itu 23,5 derajat Celcius, lalu T2 30,17 derajat Celcius, massa jenis 1 gram per mili, dan kalori jenis larutannya atau C kecil 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, lalu yang ditanya itu adalah perubahan entalpi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi yang pertama harus kita ingat dulu rumus dari perubahan entalpi itu adalah rumus dari delta H itu adalah delta H sama dengan Q reaksi per mol. Nah, pertama-tama kita cari dulu Q reaksi. Nah, Q reaksi itu rumusnya adalah Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, karena kalorimeternya itu diabaikan, maka Q kalorimeternya itu hilang. Berarti Q reaksi sama dengan min Q larutan. Nah, pertama-tama kita cari dulu Q larutannya berapa. Nah, kan sudah Ibu jelaskan bahwa Q larutan itu rumusnya adalah M larutan dikali C atau kalori jenis larutan dikali delta T atau perubahan suhu. Nah, yang pertama kita cari dulu massa dari larutan. Nah, bagaimana cara mencari massa larutan? Nah, kita di sini kan sudah diketahui massa jenis larutan dan volume dari kedua larutan. Nah, kita menggunakan rumus massa jenis agar mendapatkan massa larutannya. Bagaimana caranya? Nah, kan rumus dari massa jenis itu adalah Rho sama dengan massa per volume. Karena kita ingin mencari massa, maka rumusnya dibalik, yaitu M sama dengan Rho dikali V. Nah, kita lihat di sini, Rho larutannya berapa? 1 gram per mili. Nah, kita masukkan. Lalu volume total dari kedua larutan ini berapa? 25 ditambah 25, berarti 50. 1 dikali 50 sama dengan 50 gram. Nah, setelah kita mencari massa larutan, sekarang kita mencari delta T. Nah, bagaimana cara mencari delta T? Nah, tinggal kita hitung suhu akhir dikurangi suhu awal, berarti T2 dikurangi T1 kan, berarti 30,17 dikurangi 23,5 sama dengan 6,67 Kelvin. Nah, setelah kita mendapatkan M larutan dan delta T, tinggal kita cari Q larutan. Nah, Q larutan sama dengan M larutan dikali kalori jenis larutan dikali delta T. Berarti Q larutan sama dengan 50 gram dikali 4,2 dikali 6,67, berarti hasilnya sama dengan 1400,7 Joule. Lalu kita konversikan menjadi kilojoule, berarti sama dengan 1,4 kilojoule. Nah, kita sudah dapat nih Q larutan. Nah, sekarang kita mencari mol. Nah, bagaimana cara mencari mol H2O? Nah, sebelum kita mencari mol H2O, kita harus cari dulu mol H2SO4 sama mol KOH. Nah, bagaimana caranya? Kan kita sudah punya volume dan molaritasnya. Nah, rumus dari mol itu kan mol sama dengan volume dikali molaritas kan. Nah, tinggal kita masukkan saja. Mol H2SO4 itu berapa? Mol H2SO4 sama dengan 25 dikali dengan 0,5, berarti hasilnya sama dengan 12,5 milimol.
Nah, kenapa di sini hasilnya satuannya milimol? Karena satuan volumenya itu mili, maka nanti hasilnya itu adalah satuannya yaitu milimol. Nah, lalu kita lanjut ke KOH. Mol KOH sama dengan 25 dikali 1M, sama dengan 25 milimol. Nah, setelah kita sudah mendapatkan kedua data ini, kita bisa mencari mol dari H2O. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu pertama-tama kita tulis dulu persamaan reaksi dari H2SO4 dan KOH. Berarti H2SO4 plus 2 KOH menjadi K2SO4 plus 2 H2O. Pastikan persamaan reaksinya ini setara ya. Nah, lalu kita masukkan M, R, S, mula-mula reaksi sisa. Nah, lalu kita lihat, kita isi dulu di bagian mula-mula. Nah, mula-mula itu H2SO4 nya berapa? Sudah kita cari 12,5 milimol. Lalu si punya KOH berapa? Berarti 25 kan? 25 kita masukkan. Nah, sekarang kita mencari mol yang ada di reaksi. Bagaimana caranya? Kita pakai fraksi pembatas. Bagaimana cara mencari fraksi pembatas? Itu caranya adalah mol mula-mula dibagi dengan koefisien senyawa. Nah, kita lihat di sini. Kan mol mula-mula dari H2SO4 ini kan ada 12,5, berarti 12,5 dibagi 1. Kan kalau misalnya di kimia kan koefisien 1 nggak usah ditulis ya, tapi di sini sebenarnya 1. 12,5 dibagi 1 berapa? Berarti 12,5. Nah, lalu KOH-nya 25 dibagi 2 berapa? 12,5. Nah, fraksi pembatas itu kan kita cari angka terkecil. Nah, kebetulan ini kan sama. Nah, berarti kita ambil saja salah satunya. Ini 12,5. Lalu 12,5 ini kita kalikan dengan koefisien untuk mengisi mol yang ada di reaksi. Berarti 12,5 dikali 1 berapa? 12,5. Lalu 12,5 dikali 2 25. 12,5 dikali 1 12,5. 12,5 dikali 2 itu 25. Lalu tinggal kita kurangi untuk mencari mol yang disisa. Berarti 12,5 dikurangi 12,5 0. 25 dikurangi 25 0. Lalu di sini tinggal turun 12,5 dan 25. Kita kan butuh mol H2O. Nah, otomatis kita ambil 25 milimol ini. Nah, kan kita butuhnya itu satuannya mol bukan milimol. Nah, 25 milimol ini kita konversi dulu ke mol. Bagaimana caranya? Mol H2O sama dengan 25 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa 10 pangkat min 3? Kan kalau misalnya pakai tangga-tangga yang kita belajar pas SD dulu itu kan dia naik 3 tangga kan, berarti dikali 10 pangkat min 3 berarti sama dengan berapa? 25 kali 10 pangkat min 2 mol. Nah, sekarang kita udah dapat Ki larutan sama sama mol kan. Nah, sekarang kita lihat kan sudah di awal tadi kan Ibu sudah bilang Ki reaksi sama dengan min Ki larutan. Nah, Ki larutannya itu kita dapat 1,4. Otomatis karena di sini minus, berarti Ki reaksinya itu adalah Ki reaksi sama dengan minus 1,4 kilojoule. Nah, lalu kita masukkan Ki reaksi dan molnya itu ke dalam rumus delta H. Berarti delta H sama dengan minus 1,4 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya minus 56 kilojoule per mol. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Asam benzoat murni dengan delta H sama dengan minus 3.277 kJ per mol sebanyak 1,22 gram dimasukkan ke dalam kalorimeter bom yang berisi 1.200 gram air dengan kapasitas kalorimeter itu 1.365 Joule per derajat Celcius. Kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Hitunglah kenaikan suhu kalorimeter yang terjadi. Nah, pertama-tama kita cari dulu apa saja yang sudah diketahui. Jadi yang pertama yang diketahui itu adalah delta H asam benzoat murni atau perubahan entalpi ya. Itu sama dengan minus 3.277 kJ per mol. Lalu yang kedua itu massa dari asam benzoatnya itu 1,22 gram. Lalu untuk massa larutannya itu 1.200 gram
kapasitas kalorimeter atau C besar 1365 Joule per derajat Celcius, lalu kalau jenis air itu 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanya itu perubahan suhu atau sering kita sebut delta T. Nah, bagaimana cara mencari delta T? Nah, pertama-tama ini kan diketahui delta H nih yang pertama kali nih. Nah, rumus delta H itu apa? Nah, delta H itu rumusnya itu delta H sama dengan Q reaksi per mol kan. Nah, pertama-tama kita cari dulu mol dari si asam benzoat murni. Bagaimana caranya? Nah, rumus mol itu kan mol sama dengan gram per mr. Tinggal kita masukkan gram si asam benzoat murni kan sudah diketahui yaitu 1,22 gram. Tinggal kita masukin mol sama dengan 1,22 per 122. Nah, 122 ini dapat dari mana? 122 itu adalah mr dari si asam benzoat murni. Nah, berarti kita langsung ya 1,22 dibagi 122 itu sama dengan 0,01 mol. Nah, setelah kita dapat mol, kita cari nih Q reaksi. Nah, bagaimana cara mencari Q reaksi? Nah, untuk mencari Q reaksi kan kita bisa menggunakan rumus ini, tinggal kita balik saja. Nah, jika kita balik untuk mencari Q reaksi itu Q reaksi sama dengan delta H dikali mol. Nah, sekarang kita masukkan nih. Berarti delta H-nya itu kan minus 3277 kJ per mol dikali dengan molnya sudah kita cari tadi 0,01 mol, berarti hasilnya itu minus 32,77 kJ. Lalu kita konversikan ke joule dikali 10 pangkat 3 berarti minus 32.770 joule. Nah, setelah dapat Q reaksinya, maka kita bisa mencari delta T. Nah, bagaimana cara mencari delta T? Nah, rumus Q reaksinya rumus Q reaksi itu adalah Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q larutan plus Q kalorimeter. Lalu kita jabarkan lagi Q larutan sama Q kalorimeternya, berarti Q reaksi sama dengan minus dalam kurung M larutan dikali kalau jenis air dikali delta T ditambah kapasitas kalorimeter dikali delta T. Nah, lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapat tadi. Berarti minus Q reaksinya minus 3770 Joule sama dengan massa larutan tadi berapa? Sudah kita ketahui 1200 dikali kapasitas kalau jenis airnya itu 4,18 lalu dikali delta T. Lalu ditambah kapasitas kalorimeter yaitu 1365 lalu dikali delta T. Nah, setelah itu tinggal kita kali dan tambah, berarti hasilnya itu adalah 6381 delta T. Nah, kenapa di sini minusnya hilang? Karena kan di sini sama-sama minus ini kiri dan kanan, berarti bisa tinggal kita coretkan. Nah, setelah itu kita cari delta T. Delta T sama dengan 32.770 dibagi 6.381, berarti hasilnya delta T yaitu 5,13 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Sebanyak 9,6 gram kristal lili OH ditambahkan ke dalam kalorimeternya bersih 150 gram air. Setelah kristal tersebut larut, suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 27 derajat Celcius menjadi 33,5 derajat Celcius. Tentukan entalpi pelarutan LiOH dalam air dengan kalori jenis larutan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalorimeter itu 11,7 Joule per derajat Celcius. Nah, sekarang kita kumpulkan apa saja yang sudah diketahui. Diketahui massa dari LiOH itu 9,6 gram, lalu massa larutan 150 gram. T awal atau T1 27 derajat Celcius, T akhir atau T2 33,5 derajat Celcius. Kalau jenis larutan 4,2 Joule
per gram derajat Celcius, lalu kapasitas kalorimeter 11,7 Joule per derajat Celcius. Ditanya delta H atau perubahan entalpi. Nah, jadi pertama-tama kita ingat dulu rumus dari delta H itu apa. Rumus delta H sama dengan Q reaksi per mol kan. Nah, jadi yang pertama-tama kita cari dulu si Q reaksi. Nah, Q reaksi itu kan rumusnya Q reaksi sama dengan minus dalam kurung Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, lalu kita jabarkan lagi rumusnya Q reaksi sama dengan minus dalam kurung M larutan dikali kalorigen larutan dikali delta T plus kapasitas kalorimetri dikali delta T. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Q reaksi sama dengan minus. Nah, massa di sini adalah jumlah dari massa larutan dan massa LiOH, berarti 9,6 ditambah 150. Nah, lalu dikali kalori jenis larutan 4,2 dikali delta T. Nah, delta T itu kan rumusnya itu T akhir dikurangi T awal, berarti 33,5 dikurangi 27. Lalu lanjut ditambah kapasitas kalorimetrinya itu 11,7. Lalu dikali delta T sama tadi 33,5 dikurangi 27. Nah, berarti setelah ditambah dikurangi dan dikali, berarti hasilnya itu Q reaksi sama dengan minus 4333,13 Joule. Nah, kan sudah diketahui nih Q reaksi. Sekarang kita cari mol. Bagaimana mencari mol LiOH? Nah, rumus mol itu adalah kan gram per mr. Lalu kita masukkan gram dari LiOH itu 96. Lalu per 24. 24 ini adalah mr dari LiOH. Berarti sama dengan 0,4 mol. Nah, lalu kita tentukan entalpi dari LiOH. Berarti entalpi sama dengan minus 4433,13. Nah, dari sini dibagi 0,4. Berarti hasilnya sama dengan minus 11.082 kJ per mol. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Dalam suatu kalorimeter direaksikan 200 cm3 larutan NaOH 1 molaritas dengan 200 cm3 larutan HCl 1 molaritas. Ternyata suhunya naik dari 29 derajat Celcius menjadi 36 derajat Celcius. Kalori jenis larutan dianggap sama dengan kalori jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per cm3. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukan perubahan entalpi dari reaksi. Nah, pertama-tama kita kumpulkan dulu apa yang sudah diketahui. Jadi diketahui volume NaOH sama dengan volume HCl, yaitu 200 cm3. Lalu kita konversikan ke liter menjadi 0,2 liter. Lalu yang kedua itu molaritas NaOH sama dengan molaritas HCl, yaitu 1M. Lalu T awal atau T1 itu 29 derajat Celcius, T akhir atau T2 36 derajat Celcius. Kalori jenis larutan 4,18 Joule per gram Kelvin, dan massa jenis larutan sama dengan 1 gram per cm3. Nah, yang ditanya itu delta H atau perubahan entalpi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ingat kembali rumus dari delta H itu adalah delta H sama dengan Q reaksi per mol. Nah, pertama-tama kita cari dulu Q reaksi berapa. Nah, kan Q reaksi itu rumusnya sama dengan minus Q kalorimeter ditambah Q larutan. Nah, karena kalorimeter dianggap kalorimeter tidak menyerap kalor, maka kalorimeternya ditiadakan. Jadi rumusnya itu Q reaksi sama dengan min Q larutan. Lalu kita jabarkan kembali Q larutan itu sama dengan Q larutan itu Q reaksi sama dengan minus massa dikali
kalau jenis larutan dikali delta T. Nah, pertama-tama kita cari massa dulu. Nah, bagaimana mencari massa? Nah, kan sudah diketahui massa jenis. Nah, karena diketahui massa jenis berarti kita bisa dong mencari massa. Bagaimana caranya? Nah, kan rumus massa jenis itu kan rho sama dengan massa per volume kan, karena kita mencari massa berarti M sama dengan volume dikali rho kan. Nah, sekarang pertama-tama kita cari volume total dulu. Kan sudah diketahui volume NaOH sama volume HCl sama, berarti tinggal ditambah saja 200 tambah 200 sama dengan 400 mili. Nah, lalu yang kedua tinggal kita masukkan saja ke rumus massa tadi. Massa larutan sama dengan volume dikali massa jenis, berarti 400 dikali 1 sama dengan 400 gram. Nah, setelah kita dapat massa, nyari delta T atau perubahan suhu. Berarti delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal kan. Berarti 36 dikali 29. Berarti sama dengan 7 Kelvin. Nah, kenapa di sini awalnya Celsius tiba-tiba jadi Kelvin gini? Kan delta itu artikan perubahan atau selisih. Nah, jadi misalnya ya udah deh kita rubah satu-satu nih, Celsius ini jadi Kelvin. Nah, nanti walaupun nanti di sini kan udah ditambah 273 sama 273, ujung-ujungnya dikurangi, nanti hasilnya tetap sama kok, karena delta itu artinya selisih. Nah, udah dapat 7K. Lalu sekarang kita masukkan angka-angka tersebut ke rumus Q reaksi. Q reaksi sama dengan minus M dikali, kalau jenis larutan dikali delta T, berarti sama dengan minus 400 gram dikali 4,18 dikali 7. Nah, setelah dihitung, Q reaksi sama dengan minus 11,70 kJ. Nah, udah dapat Q reaksi, kita cari mol. Nah, bagaimana cara mencari mol? Kan sudah diketahui baik molaritas maupun volume NaOH, molaritas dan volume NaOH sama si HCl ini kan sama. Nah, berarti mol NaOH sama mol HCl-nya sama dong. Berarti mol sama dengan 0,2 liter dikali 1 M, berarti sama dengan 0,2 mol. Nah, setelah kita dapat Q reaksi dan mol, langsung kita masukkan saja ke rumus delta H. Delta H sama dengan Q reaksi per mol. Q reaksinya sudah dapat minus 11,704 per 0,2. Berarti hasilnya 58,52 kJ per mol.